Salam, Salam. salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salpe, mari kita mulai kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini. Berkatilah kegiatan kami ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami. Kami akan konsisten seumur hidup kami untuk mencintai Dikau dan sesama. Kuatkanlah iman kami agar kami mampu selalu mendengarkan suara-Mu dan melaksanakan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada. Dalam kondisi apapun kami yakin dan percaya Engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami dan memberikan kami kekuatan untuk mampu menghadapi segala situasi dan tantangan dalam hidup kami ini. Kami mau menjadi pelayan-pelayan sabda-Mu dan kami mampu karena dimampukan oleh Roh Kudus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang berita-berita tentang kebangkitan Yesus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristiani, orang Kristen, kita harus mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Kita mewartakan Yesus bukan hanya dalam iman kita saja, tetapi dalam perbuatan-perbuatan kita. Yesus telah bangkit, dan karena kebangkitan itu, iman kita menjadi penuh. Kepenuhan akan iman itu disempurnakan oleh kasih yang sempurna melalui peristiwa kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit dari alam maut dan dia tidak menampakkan dirinya kepada para murid, para rasul, sia-sialah iman kita. Nah, peristiwa kebangkitan itu kita wartakan karena kebangkitan itu adalah mujizat terbesar yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk memberikan anugerah keselamatan kepada seluruh umat manusia yang mau dan dengan kehendak Allah kembali kepada Kristus. Karena kita hidup kembali kepada Kristus. Baik, mari kita mulai melihat kontekstualisasi berita-berita tentang kebangkitan Yesus itu bukan dari cerita fiksi atau cerita dongeng atau cerita yang didengarkan dari kesaksian orang lain. Tetapi kita harus ingat itu dari kesaksian murid-murid umat gereja. Kita tahu murid-murid umat gereja purba teringat akan ucapan Yesus bahwa ia harus diserahkan kepada tangan manusia dan akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Nah, lalu mereka sangat bersusah hati. Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 23. Jadi para murid, para rasul itu bersusah hati karena mendengarkan kenyataan bahwa Yesus akan diserahkan kepada tangan manusia dan dibunuh. Cara kematian itu kan ada 4 cara. Dalam kelompok besar ya. Yang pertama sakit. Yang kedua karena bencana alam, musibah. Yang ketiga karena kecelakaan. Kecelakaan kerja, kecelakaan transportasi, kecelakaan di laut Memang orang sering menyamakan musibah dan kecelakaan, itu berbeda. Kalau gempa bumi, tanah longsor, banjir itu kategori musibah atau bencana. Karena dunia ini rapuh. Orang yang baik dan yang jahat akan mati. Tetapi orang yang baik itu akan diadili seturut kehendak Allah. Begitu juga orang yang jahat akan diadili. Nah, Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Berikutnya yang keempat,
ya, terbunuh atau dibunuh. Yesus memilih cara yang keempat bukan karena hal yang biasa-biasa saja, tetapi karena mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Maka murid-murid umat gereja purba teringat akan ucapan Yesus bahwa ia harus diserahkan kepada tangan manusia dan akan dibunuh. Nah, itu sesuatu yang diingat. Tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi ingat, dia dibunuh, setelah itu hari ketiga akan bangkit. Dua hal yang kontradiktif. Ya, ada orang yang mati dibunuh, lalu pada hari ketiga akan bangkit. Dan para murid waktu itu sebenarnya menganggap itu adalah suatu kesedihan. Sampai-sampai Petrus menarik Yesus ke samping, tetapi tarikan Petrus itu justru adalah lambang pertobatan dan pengusiran setan dari diri Petrus. Ya, enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Karena memang tiga hal atau tiga oknum yang sering menghambat iman manusia, yaitu dunia, hawa nafsu, dan iblis. Ya, sampai-sampai kalau kita ingin melawan iblis itu, kita syaratnya yang pertama adalah tunduklah kepada Allah. Ya kan? Lalu lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, jadi begitu. Jadi sebagai orang Kristiani itu melihat hantu atau melihat hal-hal jahat itu biasa-biasa saja, karena memang itu sering akan menghantui kita. Tetapi kita tahu ketika kita setia dan tunduk kepada Allah, ya kan, iblis itu akan lari daripada kita, dan kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Akan tetapi kemudian sesudah ia bangkit, ia menerangkan lagi kepada murid-murid Emmaus, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi tidak mungkin ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ya kan? Kemuliaan yang dihadapi Yesus atau kemuliaan Yesus itu melalui jalan penderitaan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu harus melalui jalan penderitaan. Kata penderitaan itu kita harus bersusah-susah, dan kita harus mampu untuk mengikuti jalan salib Yesus Kristus, memanggul salib kita. Kesusahan itu bukanlah sesuatu yang harus kita sedihi, tetapi kesusahan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena penderitaan itu adalah jalan yang harus ditempuh oleh seluruh pengikut Kristus. Jadi kalau orang yang tidak mau menderita mengikuti Yesus, itu artinya orang yang tidak layak di hadapan Yesus. Enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Jadi pengusiran yang dilakukan Yesus kepada Petrus itu bukanlah pengusiran pribadi manusianya, tetapi pengusiran roh jahat, sang penantang atau sang pengelawan, ya, sang penentang, Satan namanya dalam bahasa Ibrani. Iblis atau diabolos, tah apalah namanya. Mereka merubah-rubah wujud dirinya itu karena ingin memberikan kekuasaan dunia ini kepada manusia yang ingin menyembahnya. Sampai Tuhan Yesus pun harus menghadapi, ya kan, 3 kali pencobaan, yang sebenarnya pencobaan yang dihadapi Yesus di padang gurun itu adalah pencobaan, ya, yang diberikan iblis itu, karena iblis itu, ya kan, selalu ingin mencobai Tuhan Allah. Maka kata jangan mencobai Tuhan Allahmu itu sebagai dosa itu adalah sesuatu yang harus kita camkan. Tuhan Allah tidak pernah mencobai kita, dan pencobaan yang datang di dalam diri kita itu kita mohon dilepaskan oleh Tuhan Allah. Nah, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Injil Lukas bab 24 ayat 26. Atas dasar kebangkitan Yesus, maka berbunyilah isi seluruh Injil, pemerintahan Raja Allah telah tiba. Jadi kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus bangkit, ya, pemerintahan Raja Allah telah tiba. Jadi kebangkitan itu, ya, menegaskan kemuliaan Allah, bahwa Allah adalah Raja. Jadi pemerintahan Allah itu
ya, telah tiba. Ya. Kebangkitan Yesus melalui kematian merupakan pokok penyelamatan kita. Jadi itu adalah pokok penyelamatan kita. Sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Jadi banyak yang bertanya, mengapa Yesus harus menjalani ini? Kalau memang Yesus Tuhan, itu kan adalah pernyataan orang-orang yang melihat Yesus disalib. Jika engkau Tuhan, ya kan, lepaskanlah dirimu dari salib. Bahkan seorang penjahat di sebelah kiri, kata kiri ini kan orang Asia tuh menganggap kiri itu kan agak tidak baik, kurang baik. Sama seperti kita ya, tangan kanan, tangan kiri. Kalau bagi orang barat sih tidak ada masalah kiri dan kanan. Ya. Tetapi etika atau budaya yang berkembang itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang baik di kiri dan sesuatu yang baik di kanan. Kata kurang baik dan baik atau buruk dan baik itu tergantung sikap hidup. Bagi kita tidak ada masalah kiri dan kanan. Ya. Tetapi ingin menunjukkan suatu hal. Penjahat di sebelah kiri itu sampai mengumpat Yesus. Jika engkau anak Allah, ya kan, bebaskanlah kami dari salib ini, atau bebaskanlah kami dari hal ini. Sampai ditegur oleh penjahat di sebelah kanan. Ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa, itu sebenarnya pernyataan bahwa kita ini jahat. Kejahatan yang ada dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Di dalam tempat bapak-bapak ada saudara-saudara sekarang pikirannya tak kemana-mana kan. Ya mungkin mendengarkan suara saya tetapi pikirannya tak ngelantun atau ngelantur kemana-mana. Jadi penjahat sebelah kanan itu tidak kau takut. Kita layak mendapatkan hukuman ini, tetapi orang yang berada di samping kita itu dia tidak layak, dia tidak pantas. Langsung dia bilang pernyataan tobatnya Yesus, ingatlah aku jika engkau sampai ke rumah Bapamu. Pada hari ini pun engkau akan masuk ke dalam rumah Bapa. Nah itu. Jadi pernyataan penjahat di sebelah kanan itu adalah pernyataan sikap tobat di mana Allah menghapuskan dosanya dan menerima dia. Ya kan? Karena jalan kemuliaannya itu ya mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Nah, sering kita bergulat dengan kehidupan rohani kita. Kita membaca kitab suci tetapi kita hambar. Lebih baik membaca kitab suci dalam keadaan hambar daripada kita tidak pernah membaca kitab suci. Lebih baik kita berdoa dalam keadaan carut-marut daripada kita tidak berdoa. Manis minum yang terbaik dari yang terburuk. Nah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau bapak-bapak sekarang misalnya, bosanlah mendengarkan Pak Ian itu ceramah misalnya. Lebih baik mendengarkan saya pikiran mengelantur kemana-mana daripada tidak ada di tempat ini. Karena apa? Karena kita dibimbing oleh kehendak Tuhan dengan berbagai macam-macam alatnya. Ya kan? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kurang apa lagi lah pembinaan iman di tempat ini. Kurang apa lagi? Yang ikut yang itu-itu saja. Jadi yang bisa terbuka selubungnya itu adalah yang menyerahkan dirinya total kepada Allah. Menyerahkan diri total kepada Allah itu dengan kehadiran kita, waktu kita, konsistensi kita. Tidak mungkin kita tidak hadir dalam pembentukan diri kita lifetime, seumur hidup. Jadi banyak orang yang bertanya, bagaimana pembentukan suara hati kita itu? Itu kan materi yang saya berikan kepada kaum mahasiswa. Ya sore ini juga saya Google Meet dengan kaum mahasiswa juga. Jadi pembentukan suara hati itu adalah, ya kan, wajib membaca firman dan sabda Tuhan. Ya, yang menggerakkan kita itu adalah Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam diri kita, seperti beberapa waktu lalu ditanya oleh Pak Agus itu kan, bagaimana kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, ya mana ada Roh Kudus tinggal di dalam diri kita walaupun kita sudah dibaptis. Ya. Kita ini kan adalah bait suci Allah. Bait suci Allah itu hanya bisa tinggal di dalam diri kita kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Jangan berharap kalau kita melakukan sesuatu yang
kita anggap baik. Itu terjadi dengan Saul ya. Saul itu menganggap persembahannya, dia menggantikan Samuel waktu Samuel itu lambat datang. Ya kan? Saul itu kan hanya dipilih sebagai raja, tetapi dia bertindak sebagai imam. Kalau nabi dan imam itu adalah Samuel, tapi raja memang dipilih Saul karena orang-orang tua pada waktu itu, bukan penatua ya. Orang-orang tua ya menghendaki raja sama seperti bangsa yang lain. Padahal Samuel sudah mengingatkan, raja kalian kan Allah. Ngapa kalian mau sama seperti bangsa lain? Terkadang hidup kita ini sebagai orang Kristiani mau sama seperti orang lain. Ya kan? Mau ngakal juga sama seperti orang lain. Padahal Yesus katakan, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Kita harus mampu mengatasi setan, dan kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, itu maksudnya. Ya. Bagaimana cara mengatasi setan atau iblis itu, atau dunia dan hawa nafsu kita? Ya, tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi kejahatan itu hanya bisa hilang dalam diri kita kalau kita mau ya tunduk kepada Allah. Kalau tak tunduk kepada Allah, tidak bisa. Petrus harus tunduk kepada Yesus. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Kalau dia tunduk kepada dirinya sendiri, berarti dia sombong. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia sombong, dia tunduk terhadap dirinya sendiri, bukan tunduk kepada perintah Allah. Sehingga dia makan buah yang dilarang Allah. Semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali satu buah di tengah-tengah taman itu jangan sekali-kali kau makan. Kalau kau makan, kau akan mati. Kan itu. Tidak percaya. Ya kan? Jadi rahasia kita bocorkan kepada hawa nafsu, dunia, dan iblis. Datanglah ya ular yang cerdik itu. Jadi kecerdikan itu adalah simbol dari ya kan bagaimana ya, siapa bilang iblis dan setan itu tidak cerdik? Dia cerdik. Tetapi untuk mengatasi kecerdikan itu harus dibarengi dengan ketulusan. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi atas dasar kebangkitan Yesus maka berbunyilah isi seluruh Injil, pemerintahan Raja Allah telah tiba. Kebangkitan Yesus melalui kematian merupakan pokok penyelamatan kita. Jadi kebangkitan Yesus melalui kematian merupakan pokok penyelamatan kita. Bahkan Yesus itu mengilustrasikan, akulah pokok kamu, pokok anggur, kamu adalah ranting-ranting. Nah, kan gitu. Tugas Yesus adalah menyerahkan nyawanya. Nah, itu tugasnya. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa Yesus harus mati, itu adalah tugasnya. Tugasnya. Sama seperti kita mempunyai 5 tugas. Liturgia, menguduskan. Jadi kita harus menguduskan diri kita. Jangan kita hanya nyanyi, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Masa tempatnya dikuduskan? Harusnya kan juga maksud tuh lagu itu kan inginnya ya kan kitanya kudus. Ya kan? Harus kudus. Oh, tempatnya enggak kudus. Tempat enggak kudus, kalau kita kudus, ya jadi kudus dia. Ya. Tetapi kita tahu di tabernakel itu ada tubuh dan darah Kristus yang menguduskan kita, maka di situ adalah tempat kudus. Nah, jadi kata kuduskanlah tempat ini untuk kami berdoa itu sudah terjadi di dunia ini, di dalam tabernakel, di dalam gereja yang mentahtakan sakramen Ekaristi. Ya, mungkin banyak yang tidak bisa melihat itu. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah tugas Yesus menyerahkan nyawanya. Akan tetapi serentak pula mengambilnya kembali. Jadi menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali. Jadi siapa yang bisa mengambil kembali? Ya Tuhan Allah sendiri. Makanya kita hidup menuju Kristus dan kembali kepada Kristus. Kalau kita tidak kembali kepada Kristus, kita akan mati selama-lamanya.
Jadi kematian itu menurut orang beriman atau sesuai prinsip orang beriman, kalau kita mati, maka kalau kita mati dalam Kristus, hidup dalam Kristus. Hidup atau mati adalah keuntungan bagi. Maka bagi orang Kristen itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghalang-halangi iman kita. Klinik, tahayul, berhala, ya kan? Ya. Dicekik hantu, dicekik setan lalu tidak jadi baptis. Itu namanya klinik. Karena ada yang suka nyinsi mimpi itu. Biar dapat 4 huruf, 2 huruf. Ya kan? Sampai tahu kalau orang tidur angka sekian. Aneh juga tuh. Itu namanya klinik, nyinsi huruf tuh. Mimpi apa tadi? Oh, mimpi ikan, dapat ikan 2 ekor. Lalu yang tukang masang judi togel nih kan, di sinsi lah, sampai ada bukunya. Salut saya. Ya, saking hebatnya orang bisa nyinsi nomor tuh, ada bukunya. Saya ingat zaman SD-SB dulu tuh kan, SD-SB itu sumbangan dana ya kan, sosial berhadiah. Lama-lama itu dihapus, gantilah kupon putih. Nah, 4 angka, 2 angka, 3 angka. Jadi bukan dia bersyukur, dia bermimpi, dia tanya, mimpi apa tadi tuh? Ya kan? Nah, mulailah buka kitab sucinya tuh. Ada gambar-gambar kartunnya, saya lihat tuh, tebal kartunnya tuh. Dan saya dari kecil perhatikan tuh, ada bukunya. Itu yang diperhatikan berjam-jam. Baca kitab suci, 5 menit tak mampu. Ya kan, lihat ya kalau mimpi dapat ikan nomor sekian. Ya kan? Bahkan lebih parah lagi, datang ke kuburan. Panggil doa katanya, tapi minta dengan nenek moyangnya, kasihlah 4 angka. Sampai ada katanya kena kejar hantu, pergi ke Bongja Bengkayang. Saya ingat dulu cerita. Saking dia mau dapat kaya, dia pergi ke Bongja. Ya kan, dah kena kejar hantu baru dia takut kena gigit hantunya. Itu tadi ngacau, orang dah mati pun masih dikacau, sama kayak Saul. Ya kan? Saul itu kan minta cenayang, minta seorang penyihir perempuan. Ya kan? Berkomunikasi dengan Iman Eli. Akhirnya si penyihir perempuan itu bilang, ini orang kudus kayak yang kau panggil nih. Bukan, Saul bohong kan. Saul bohong. Karena penyihir itu tahu Saul raja, takutlah. Dipanggilnya, datang. Tapi penyihir itu mati. Si Saul berdosa berat. Karena memanggil Iman Eli yang sudah berada di alam maut untuk komunikasi dengan dia tuh fatal akibatnya. Kesalahan fatal berikutnya adalah dia menggantikan Samuel mempersembahkan kurban. Mana boleh. Habislah. Ya kan? Si Saul itu. Ya. Karena Saul itu kan dari jelas melakukan sesuatu yang sesat. Ya. Keturunan Benyamin. Hebat keturunan Benyamin tuh bisa memimpin Israel. Padahal dia tuh keturunan bungsu, anak kesayangan Yakub kan, Benyamin. Sampai Yusuf pun akhirnya memenjarakan Benyamin supaya bapaknya Yakub atau Israel itu datang ke Mesir. Maka wajar-wajar saja suku Benyamin itu menjadi raja. Anak kesayangan setelah Yusuf dianggap mati oleh bapaknya adalah Benyamin. Yusuf itu kan ya dianggap ancaman oleh 10 saudaranya laki-laki. Selalu diberikan yang terbaik karena Yakub merasa bersalah. Mamanya yaitu Rahel yang paling dicintainya itu meninggal ketika melahirkan Benyamin. Nah, tapi Benyamin ini akhirnya ada keturunannya menjadi raja pertama bangsa Israel. Nah, kesalahan Saul itu tadi. Ya, bahasa orang kualat ya. Kualat dengan Samuel. Nah, akhirnya ya larinya ke Tunggul Isai dari keturunan Yehuda, anak keempat. Anak pertama ya kan Ruben tak boleh. Dia berdosa berat dengan bapaknya Yakub karena meniduri istri bapaknya. Tidak tahu itu istri bapaknya yang mana. Sepertinya bukan mamak kandungnya, tapi pasti ya antara
ya. Bukan juga Rahel bibinya, bisa jadi Gundik bapaknya itu. Ya. Maka hak kesulungannya dicabut. Simeon cepat naik darah. Orang sudah bertobat dibunuhnya. Nah itu yang mengambil Dina, ya kan? Kan disuruh sunat tuh. Sunatlah orang sekampung atau orang sekota yang mengambil Dina adiknya untuk. Lalu dibantai oleh, ya kan? Simeon, Ruben dan Lewi. Ya kan? Orang bersunat, mana mampu ngelawan, dibunuhnya semua orang sekota yang laki-laki. Lanjut lagi kan si Lewi. Nah, Lewi juga begitu. Akhirnya ya hak kesulungan itu jatuh ke Yehuda. Walaupun Yehuda itu juga melakukan kesalahan yang fatal kalau dilihat. Ya, dia berjanji dengan Tamar. Ya, karena anaknya itu yang pertama tidak mau tidur dengan Tamar, lalu mati. Lalu anaknya yang berikutnya Onan mau tidur dengan Tamar, tapi tidak mau memasukkan sel maninya ke dalam rahim Tamar, mati. Lalu yang nomor 3 itu terlalu kecil. Itu kan tidak mungkin anak kecil kawin dengan orang dewasa. Tapi ketika si anak Yehuda ini sudah besar, sudah ya akil balik lah, mau Tamar menuntut. Tidak jadi ya. Yehuda bohong. Akhirnya Tamar pakai telukung jadi perempuan sundal. Ya mirip WTS, Yehuda mabuk. Ya kan? Akhirnya Yehuda main dengan menantunya ini. Ya kan? Nah, akhirnya lalu si Tamar itu mau dibunuh oleh Yehuda. Siapa yang menghamili kamu? Rupanya ya kan Yehuda kan. Tapi makanya sebenarnya anak dari istrinya Lea ini ya tidak mendapat berkat awalnya. Tetapi karena kesalahan Saul tadi akhirnya ya ada dari keturunan Daud ya atau dari keturunan, makanya dia dimulai dari Daud, tidak dimulai ya memang dia keturunan Yehuda. Dari Yehuda itu ya akhirnya Daud lah. Walaupun dia anak ke-8, bapaknya Isai tidak menampilkan dia. Nah, ini berkat yang harus kita pahami bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi berkat bagi sesama, tetapi karena kesalahan fatal yang berakibat ya pada dosa struktural, ya, dosa struktural itu. Kitab suci tidak pernah menutup-nutupi suatu kesalahan-kesalahan. Kitab suci membuka tabir itu sebagai bentuk bahwa ya, perzinahan, percabulan itu akan mengakibatkan dosa yang harus ditanggung, sama seperti Daud. Ya. Menanggung ya kan dosa mengambil istri Uria, kan ditulis terus. Ya. Kecemaran Daud itu. Walaupun Daud pada awalnya kan murni, tetapi ketika menjadi raja dia memperoleh kekuasaan, lalu dia mulailah ya kan. Nah, maklumlah melihat si ya Batseba itu mandi kali kan, telanjang diintipnya ya kan. Lalu naiklah syahwat Daud ya kan. Ya sukalah dengan istri Uria. Uria ditempatkan di depan, pasukannya kurang, matilah Uria. Uria dah tahu kalau istrinya diambil Daud, maka dia tidak mau masuk ke rumahnya. Nah, akhirnya kan Nabi Nathan yang mengingatkan Daud. Ada seorang miskin punya anak domba satu aja diambil. Siapakah itu? Kaulah. Nangislah dia berguling-guling menyesal telah membunuh Uria dan berzina dengan ya kan istri Uria. Akibatnya istri Uria nuntut, pokoknya keturunan aku ini yang nanti dari aku ini akan menjadi penerusmu. Iya katanya. Tapi anak hasil hubungan gelap antara istri Uria dan Daud ya mati. Lalu muncullah Salomo kan. Nah gitu. Jadi janji itu ya dipenuhi lah. Makanya turunlah dia. Oh, Salomo juga mewarisi sifat yang ya padahal awalnya dia minta kepada Tuhan Allah minta bijaksana.
kebijaksanaan. Tapi karena saking terkenalnya dia punya istri 1.000. 300 istri, 700 gundik ya. Atau enggak tahu lah, atau yang banyak istri. Ya. Di akhir tuanya apa yang terjadi? Si Salomo lalu disesatkan oleh istri-istri yang muda-mudanya itu. Tak ada kurus kau jadi pikunnya katanya. Nah, jadi kitab suci itu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan itu tidak pernah tidak disingkapkan oleh Allah. Jadi kalau kita membaca kitab suci itu kita membicarakan tentang bagaimana manusia itu selalu diselamatkan Allah walaupun dia penuh dosa. Ya. Yehuda berdosa, ya kan? Tetap dipakai Allah, ya kan, keturunannya. Daud berdosa, tetap dipakai Allah. Salomo berdosa, ya kan, tetap dipakai Allah. Terus menerus. Karena pertobatan itu adalah suatu lambang kesucian bagi kita orang Kristen. Jadi kalau kita mau suci, kita bertobat. Maka, ya, mau tidak mau Allah yang harus menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Menurut sabda Yesus, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Injil Yohanes bab 10 ayat 17. Menurut sabda Yesus, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi, Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Karena Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, itu dijelaskan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 17. Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus itu masih bertanya-tanya mengapa Yesus menyerahkan nyawanya wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, ya berarti kita ayo baca Injil Yohanes, kita mulai baca Injil Matius berulang-ulang kali. Ya kan? Karena ada lagu tuh, berulang kali aku mencoba. Ya kan? Ya bukan hanya untuk mengalah, tapi untuk membaca lah. Ya kan? Doa dan firman. Kebangkitan Yesus sebagai pokok penyelamatan tidak diberi cukup perhatian. Masa puasa sering dianggap oleh orang biasa sebagai masa menimbang penderitaan Yesus. Kebangkitan Paskah hanya sebagai titik akhir yang mulia bagi saya. Nah, itu pendapatnya. Padahal ajaran rasul-rasul lebih sesuai dengan kalimat sekuensia pada hari raya Paskah. Dux vitae mortuus, regnat pipus. Pemimpin menuju kehidupan, sesudah mati memerintah dan hidup, dan memimpin kita menuju kehidupan. Kisah para Rasul bab 3 ayat 15. Ya. Jadi Dux vitae mortuus, regnat pipus. Pemimpin menuju kehidupan, sesudah mati memerintah dan hidup, dan memimpin kita menuju kehidupan. Kisah para Rasul bab 3 ayat 15. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, warta-warta tentang kebangkitan Yesus itu kita harus selenggarakan terus-menerus. Haleluya. Puji Tuhan, Hosanna. Itu kan kata-kata untuk menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu ya adalah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya. In hoc signo vinces, dengan tanda salib kita pasti menang. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, pemimpin menuju kehidupan, sesudah mati memerintah dan hidup, dan memimpin kita menuju kehidupan. Kisah para Rasul bab 3 ayat 15.